Ternyata jalan tol yang sudah beroperasi pun tak luput dari permasalahan belum selesainya pembebasan lahan. Seperti halnya di tol Cisundawu, puluhan warga dari desa Sirnamulya, Mulyasari, dan Girimukti di Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat kembali menggelar aksi protes di sekitar jalan tol Cisundawu pada Rabu 26 Februari 2025. Dalam aksi tersebut, para demonstran menuntut kepastian terkait ganti rugi atas lahan mereka yang hingga kini belum dibebaskan, meskipun tol Cisundawu telah beroperasi. Rudi, salah satu warga terdampak dari desa Girimukti, saat berunjuk rasa di kilometer 178 Jalan Tol Cisundawu, wilayah desa Sirnamulya, Kecamatan Sumedang Utara, mengatakan warga hanya ingin menuntut haknya. Terhitung sudah 6 tahun berlalu, tetapi proses ganti rugi lahan masih belum jelas. Rudi menjelaskan proyek pembangunan tol ini telah menyebabkan berbagai kerusakan pada lahan dan bangunan milik warga. Oleh karena itu, ia bersama warga lainnya menuntut pemerintah untuk segera memberikan kompensasi. Sawah dan rumahnya yang rusak, tapi hingga saat ini belum ada ganti rugi. Bahkan ada 2 bidang tanah di dalam area proyek yang masih belum dibayarkan. Selain merusak properti warga, menurut Rudi, pembangunan tol Cisundawu juga berdampak negatif terhadap sektor pertanian. Banyak sawah yang mengalami gagal panen tanpa adanya kompensasi dari pihak terkait. Berdasarkan data yang dihimpun oleh masyarakat, sedikitnya terdapat sekitar 500 kasus dampak dari proyek tol di 3 desa, yang sampai sekarang belum mendapat kepastian ganti rugi. Oleh karena itu, warga tidak akan tinggal diam jika tuntutan tidak dipenuhi. Sebelum turun ke jalan, Rudi menyebut bahwa perwakilan warga telah mengirim surat kepada pihak Citra Karya Jabar Tol serta sejumlah instansi terkait, termasuk Bupati Sumedang dan Gubernur Jawa Barat. Namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai tuntutan ganti rugi mereka. Warga mengaku tidak serta-merta langsung berdemo. Sebelumnya, warga sudah mengirimkan surat bahkan 2 kali ke JKJT. Dari pantauan di lapangan, aksi dimulai di kilometer 178 Dusun Binong, Desa Sirnamulya dengan membentangkan spanduk berisi tuntutan dari warga. Massa berusaha memasuki badan jalan tol, namun segera dihadang oleh petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP. Aksi ini sempat memanas dan berujung saling dorong antara massa dengan petugas keamanan gabungan. Massa mayoritas terdiri dari kalangan orang tua, termasuk ibu-ibu. Meskipun sempat ada beberapa warga yang berhasil menerobos dan menutup ruas tol arah Bandung, petugas berhasil mendesak mereka kembali ke bahu jalan. Demonstrasi kemudian dilanjutkan di lokasi tersebut. Dede Rohana, warga desa Mulyasari, menjelaskan terdapat 19 rumah dan area persawahan yang terpengaruh pembangunan tol. Warga berharap pemerintah segera membebaskan lahan mereka, mengingat kondisi rumah yang rusak dan juga tanah persawahan yang tidak bisa lagi ditanami akibat longsor. Dede menyebut sudah ada pertemuan sebelumnya antara warga dan pihak terkait, namun hingga kini tidak ada kejelasan mengenai tindak lanjut pembebasan lahan. Aksi demo ini juga merupakan bentuk keputusasaan warga yang merasa sudah muak dengan ketidakjelasan terkait ganti rugi. Setelah beberapa jam berunjuk rasa, perwakilan dari JKJT dan PPK Lahan Tol Cisundawu akhirnya menemui massa. Penanggung jawab lapangan PPK Lahan Tol Cisundawu, Wawan Eka Prasetya, menjelaskan kendala dalam pembebasan lahan terletak pada masalah administrasi. Ia menambahkan meskipun penetapan lokasi sudah diterbitkan pada 8 Mei 2024, proses pendelegasian dari BPN Kanwil masih dalam tahap kelengkapan berkas. Sementara itu, Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono mengatakan, meskipun aksi berlangsung di Jalan Tol Cisundawu, arus lalu lintas tetap lancar. Polisi bersama TNI dan Pemda Sumedang memastikan aksi warga tidak mengganggu ketertiban umum.
Setelah sekitar 4 jam berunjuk rasa, massa akhirnya membubarkan diri pada pukul 12:10 waktu Indonesia Barat dengan tertib. Warga berharap aksi mereka kali ini mendapat perhatian dari pemerintahan baru, baik dari tingkat bupati, gubernur, hingga presiden, agar proses pembayaran ganti rugi lahan tol segera direalisasikan. Sebelumnya, Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila didampingi Sekda Tuti Ruswati memimpin rapat koordinasi dan konsolidasi data serta informasi tim terpadu penanganan permasalahan dan dampak pembangunan jalan tol Cisumdawu di ruang rapat Wakil Bupati pada Senin 24 Februari 2025. Rakor membahas berbagai permasalahan yang timbul akibat pembangunan tol Cisumdawu, termasuk longsor pada tahun 2020 yang memaksa pelaksana proyek menggunakan jalan desa sebagai jalur alternatif sementara. Jalan ini menghubungkan Desa Mulyasari Sumedang Utara sampai Ciherang Sumedang Selatan dengan Desa Pamekaran dan Desa Pasir Biru, Kecamatan Rancakalong. Namun, Kementerian PUPR tidak dapat mengganti jalan tersebut karena lokasinya berada di luar row jalan tol. Akibatnya, jalan desa sepanjang 1,6 km dan 600 meter hanya bisa dilewati satu mobil, sehingga menghambat mobilitas warga. Dalam penetapan lokasi proyek, sebanyak 29 bidang tanah dan satu rumah milik sahut di Desa Mulyasari, Kecamatan Sumedang Utara terdampak. Di Desa Mulyasari juga ada 19 rumah yang terdampak, dengan 12 rumah telah masuk dalam penetapan lokasi, sementara 7 rumah lainnya masih menunggu keputusan dari Kementerian PUPR. PLT Camat Sumedang Utar Ili mengungkapkan pengecekan lahan di 3 desa telah melibatkan tim geologi, namun keputusan akhir tetap berada di tangan Kementerian PUPR. Sebelumnya, Bupati Sumedang telah meninjau lokasi dan mendesak agar permasalahan segera ditindaklanjuti. Namun, rencana perubahan anggaran tahun 2024 untuk pembangunan jalan tidak disetujui karena jalan tersebut bukan merupakan jalan utama. Pemkab Sumedang terus berkoordinasi dengan Kepala Desa dan Kanwil Pertanahan terkait penetapan lokasi. Sayangnya, pengajuan pembangunan jalan anggarannya minim sempat ditolak oleh warga. Hingga kini, penetapan lokasi terakhir yang dilakukan pada 23 Mei 2024 masih belum terrealisasi. Wakil Bupati Fajar Aldila menegaskan, masalah utama adalah keterbatasan anggaran. Diperlukan koordinasi intensif dan penetapan tenggat waktu penyelesaian. Jika ada hambatan, segera laporkan secara rinci agar dapat dicarikan solusi secepatnya. Sekda Tuti Ruswati menambahkan, Dinas PUPR telah melakukan upaya penanganan banjir, namun derasnya arus air masih menyebabkan erosi. Sebanyak 16 rumah terdampak, termasuk 9 rumah di Sirna Mulya, di mana warganya telah mengajukan relokasi. Jika ditemukan lokasi yang aman, mereka akan diajukan dalam program rehab Rutilahu dengan pemanfaatan tanah kas desa. Sementara itu, pihak BPN menjelaskan bahwa Kementerian PUPR telah mengajukan penetapan lokasi ke Kanwil Pertanahan untuk 239 bidang tanah, tetapi prosesnya terhambat karena kurangnya kelengkapan berkas. Dari kajian teknis yang dilakukan oleh tim PU Fisik, beberapa lokasi terdampak tidak dapat digunakan kembali karena risiko longsor yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan solusi jangka panjang untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan warga yang terdampak pembangunan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.